Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, senang saya bisa kembali berada di channel ini. Dan saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tema renungan singkat firman Tuhan di hari ini adalah keadilan Tuhan atas orang-orang fasik. Nah, mari kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-10 ayat 17 sampai yang ke-18. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Saudara, seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Templeton, dia adalah rekan daripada seorang hamba Tuhan yang bernama Billy Graham. Tahukah Anda, Charles Templeton ini, ia mengalami apa yang namanya krisis iman. Dia sedang mempertanyakan di mana keadilan Tuhan dan keberadaan Tuhan berkenaan dengan apa yang terjadi, di mana penderitaan dan kejahatan ada di dunia ini. Seolah-olah ia benar-benar heran terhadap Tuhan. Di mana Tuhan ketika terjadinya kejahatan? Di mana Tuhan ketika terjadinya apa yang namanya penderitaan? Mengapa semua ini seolah-olah dibiarkan? Itu sebabnya Charles Templeton ia mengalami kekecewaan, dan kemudian ia meninggalkan pelayanannya, dan ia kemudian menjadi seorang agnostik, saudara. Inilah yang terjadi. Demikian juga pemazmur di waktu itu. Ia benar-benar mengalami sebuah pergumulan. Di Mazmur pasal yang ke-10 ini, ia benar-benar menjadi heran akan bagaimana sikap Tuhan ketika menghadapi orang-orang fasik. Seolah-olah orang-orang fasik dibiarkan. Mereka bisa sesuka hati hidup dengan segala apa yang mereka lakukan, dan seolah-olah mereka tidak terkena apa yang namanya hukuman. Namun rupanya di akhir daripada Mazmur pasal 10 ini, maka kita melihat ternyata Tuhan itu mendengar. Tuhan itu ternyata melihat apa yang dialami oleh orang-orang yang baik, oleh umat Tuhan. Oleh sebab itu, maka kemudian Tuhan menolong akan umatnya. Dan dari sini pemazmur kemudian menyadari ternyata Tuhan itu memiliki apa yang namanya waktu. Tuhan memiliki apa yang namanya cara. Dan itu sebabnya mari hari ini belajar dari pemazmur. Jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita iri hati, jangan mengukur keadilan Tuhan dengan cara pola pikir kita. Kalau kita berpikir dengan cara berpikir kita, maka tentu kita akan kecewa dengan Tuhan. Tapi mari belajar, pahamilah kebijaksanaan Tuhan. Sebab apa yang Tuhan lakukan, Bapak Ibu, dengan waktunya, dengan caranya, itu melampaui segala akal kita, melampaui segala pola pikir kita. Mari kita percaya bahwa ada waktunya nanti, ada saatnya nanti, keadilan Tuhan dinyatakan atas orang-orang fasik. Artinya Tuhan punya masa, Tuhan punya waktu. Suatu kali mereka yang berbuat fasik akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dan orang-orang yang benar, kita sebagai umat Allah yang hidup di dalam kebenaran, pasti kita akan mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Itu sebabnya mari hari ini percayalah, keadilan atas orang-orang fasik itu pasti akan terjadi. Dan bagi kita orang-orang yang benar, Tuhan pasti akan membela dan memberkati kita. Puji Tuhan, kiranya renungan memberkati kita. Puji Tuhan, tetap semangat. Shalom.